Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau hanya bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Kawan-kawan, selamat malam ya. Sorry saya hadirnya terlalu malam ini di jam 10. Karena tadi ada urusan duniawi sedikit ya. Ya begitulah kawan. Kita harus menyeimbangkan antara kegiatan duniawi dan surgawi. Ya, izinkan saya sekali-sekali melakukan kegiatan duniawi dalam artian biar tidak stres begitu ya kawan-kawan ya. Keinginan tadi sore saya live, ternyata sore saya diajak teman-teman saya waktu SD SMP ya. Ya kami kumpul-kumpul karena pangarato ini artinya orang-orang yang merantau lagi pulang. Ya cerita-cerita lah masa-masa kecil, cerita-cerita ya begitulah kawan. Nah kawan-kawan, beberapa hari ini saya mendapat dorongan dari penggemar. Abang harus membuat katanya channel itu tadi yang kemarin disarankan si Johnson Meong atau si Sor lupa aku ya, mengenai mengupas berbagai permasalahan dan solusinya. Kira-kira apalah channel yang cocok kubuat ya? Kalau solusi kubuat sudah pernah ada di televisi. Apalah ya? Nanti kalian tolong dikasih di kolom komentar ya. Karena ini penting sekali kawan, kita meninjau berbagai permasalahan dari sudut pandang Alkitabiah, kitab suci. Sekarang saya sudah bisa masuk Facebook ya. Tunggu saya tambahkan dulu Facebook biar seru. Kawan-kawan yang di Facebook, mohon maaf beberapa hari ini saya tidak bisa live-kan di Facebook. Bukan apa-apa, karena saya kena report dari di Facebook itu ya, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapa. Demikian juga di studio YouTube saya juga kena report. Setiap saya bicara si Zuma, si Moko Ginta, nggak ngerti saya. MKC itu dolarnya kuning semua. Tapi ya sudahlah, saya syukuri saja dan ya saya nggak boleh protes karena itu kebijakan dari si Facebook, YouTube ya dan Facebook tadi kawan. Nah kawan-kawan, nanti kalian kasih saran apa nama acara itu ya kawan-kawan ya, agar segera saya settingkan channel barunya. Karena mari belajar isi Alkitab kan sekarang lagi vakum. Karena yaitu, tapi nanti itu kan saya hidupkan lagi. Sabar ya kawan-kawan ya. Nah untuk membuat ini apakah solusi kita buat namanya, solusi udah ada ya di Indosiar kalau nggak salah. Mungkin kita buat apa ya, menyikapi berbagai permasalahan. Panjang kali. Kalau bisa yang singkat kawan-kawan ya. Jadi kita akan membuat sebuah channel di mana nanti kalian WA saya atau nanti saya akan panggil beberapa narasumber. Kita akan berdiskusi, kalian menceritakan permasalahan. Contoh permasalahan di dalam jemaat. Sudah beberapa hari ini saya membahas beberapa permasalahan. Contohnya mengenai perselingkuhan kemarin. Contohnya mengenai pernikahan. Contohnya mengenai kemarin orang meninggal itu, siapa yang bisa mensakramenkan. Dan tadi sudah ada dari WA juga. Mereka ingin membahas mengenai adat istiadat. Ya kawan-kawannya, karena sekarang di Indonesia ini pun banyak orang-orang Kristen seolah-olah ingin melenyapkan adat istiadat pribumi. Ya kawan-kawannya, seperti yang saya bilang, pendeta itu ke Pucuk Buhit, itu kan tempat orang-orang Parmalim, para ilmu-ilmu tinggi situ kawannya, disitulah orang-orang Batak ilmu tinggi bertengger ya. Ada juga orang Batak ilmu-ilmu tinggi kawannya. Nah, dan itu seolah-olah mau mereka hapuskan, tidak bisa kawan. Dan tadi juga dia minta pandangan, bagaimana pandangan abang terhadap ini. Maka itu nanti kita buat bahasannya ya kawan-kawannya. Demikian juga mengenai banyak hal. Ada ibu itu ingin dibaptis untuk mengikut Yesus. Hanya saja gereja yang ibu tuju katanya 2 bulan lagi baru ada acara pembaptisan.
Jadi saya bilang sama beliau, ikutlah apa kata hatimu. Jikalau kamu sanggup menunggu 2 bulan, silakan. Karena selama 2 bulan itu pasti banyak godaan. Ya. Nah, permasalahan-permasalahan gini nanti yang akan kita diskusikan, kawan. Dan mungkin saya akan mengajak kalian diskusi langsung dan saya nanti minta masukan dari para penggemar. Kalian juga bisa memberi masukan kepada permasalahan itu ya. Dan ya orangnya nanti kita hadirkan, tapi jangan nampak wajah. Karena kalau kita bicara permasalahan itu menyangkut aib. Agar semuanya berjalan baik, ya kita pun tidak perlu mengumbar-ngumbar ya kawan-kawan ya. Ya kecuali dia rela. Kan kita nggak bisa menghalang-halangi orang, kawan. Nah, kawan-kawan, saya ingin membawa kalian ke sebuah kasus atau permasalahan. Ya, permasalahannya ini sebenarnya saya lihat bukan hanya ada di orang Kristen, tetapi ada di banyak orang. Ya. Kasus yang sering timbul di dalam kehidupan kita ya kawan-kawan ya. Ya, kadang kita berpikir begini kawan. Saya tadi terdapat inspirasi ketika ada yang berkata begini. Kalau untuk berlomba ke sorga, orang rela maki-makian. Ada yang ngirim WA sama aku. Tetapi kalau berlomba makan kerupuk, orang senang, gembira, tak ada maki-makian, kelain-kelain tak ada. Ya. Dan ada tadi yang mengirim WA kepada aku, Ferdinand Hutahian dilaporkan ke polisi kalau nggak salah aku gara-gara ada pernyataannya tentang apa itu ya. Jadi agak-agak unik sekarang permasalahan kita, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, lapornya kok dikit-dikit. Karena mereka sudah nangis bombay ya kawan-kawan ya. Jadi inilah dia, tunggu aku bukakan ya. Aku unik ini. Ini. Mui Jatim nilai ciutan Ferdinand Allah mulema menistakan agama kan. Dikit-dikit menista, dikit-dikit menista. Ya. Ya begitulah kawan, hobi baru hobi baru orang-orang yang mau sebentar lagi nangis bombay itu ya. Hobi baru mereka dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Tetapi kalau kita lihat betapa garangnya mereka kalau sudah masuk ruang publik, mereka garang sekali menghina-hina Kristen kawan. Tidak tedeng aling, ngeri kawan. Tetapi kalau disuntil mereka sedikit gak tanggung-tanggung, MUI, kelenjotan, ngeri kawan. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Mengapa lapornya dikit-dikit? Nah kan gitu. Apalagi kawan, saya percaya, tapi tadi siaran tadi sore itu ya, siang itu saya belum diloloskan YouTube, jadi masih dolar kuning. Pahit kawan. Ya kenapa bisa itu terjadi saya pun tidak tahu. Apakah karena saya katakan si Moko Ginta itu berutang sampai ke neraka, itu judul pertama ku buat, langsung kena sama dia. Ada yang sudah memberi pesan begini. Judulnya Ruang Diskusi Iman. Nah, kalau kita buat ruang diskusi iman, kita ini khusus permasalahan loh. Kalau ruang diskusi iman di Sang Debaters bisa ya. Ini ada sebuah problem itu yang mau kita angkat. Terima kasih ya sama SK Raba. Sandi, iman teguh dalam kasih. Iman teguh dalam kasih. Iman teguh. Nah, maksud saya ini lebih kepada sebuah permasalahan kawan. Jadi Rudi, ruang diskusi iman. Mak dipanjangkan juga nama saya. Rudi, ruang diskusi iman. Bisa juga, ini ide yang menarik ya. Tapi nanti kita pikirkannya. Coba nanti kalian kasih lagi masukan. Rudi, ruang, D, diskusi, I, iman. Cocok juga. Mantap kawan. Nah, kawan-kawan. Ini kita lihat ya, ini bagus juga ini. Rudi lagi lesu, tidak ada satupun muslim yang punya nyali untuk debat sama dia. Semua muslim pengecut.
Iya kawan, saya lagi lesu karena ada 2 hari ini semua yang mau ngadakan debat sama saya, mereka membatalkan tanpa ada pemberitahuan. Termehek-mehek mereka kawan. Semenjak melihat kemarin di ruangnya RIM itu ya, waktu dengan orang yang dari Amerika itu, mereka jadi was-was kawan, panik. Kenapa? Mereka mulai sadar ternyata saya menjadi dosen mereka di situ kawan ya. Mereka bertanya, saya uraikan. Ya, tujuan saya hanya satu kawan, memberikan mereka rangsangan agar mereka serius belajar agama mereka dan mereka serius menjelaskan kepada umat mereka. Tidak perlu melibatkan umat Kristen ini gitu-gitu segala macamnya. Itulah tujuan saya kawan. Yang lain tidak ada. RDI, ruang diskusi iman. Ya, bukan RDI, Rudi saja. Ruang diskusi iman, cocok juga ya. Nah, apa ini? Om Ade Armando. Oh ya ini. Anak terang. Om Rudi, apa tanggapan dengan video Om Ade Armando? Ya, tanggapan saya terhadap videonya itu memang orang-orang yang membuat hari mualaf tanggal 25 Desember itu, betul dia bilang ada maksud tertentu ingin menghina Kristen. Kan begitu kawan. Kalau saya sih melihatnya enggak. Saya hanya mengatakan bahwa mereka ingin menghina mualaf. Mereka mengatakan bahwa hari lahirnya mualaf itu sama dengan hari lahirnya Dewa Matahari. Titik, selesai kawan. Tak ada urusan ke Kristen. Itu saya ambil sisi positifnya. Tanpa sadar mereka mau menghujat mualaf. Dan Ade Armando nggak ngerti arti mualaf kawan. Coba tonton video, coba dibilang. Mualaf itu orang yang pindah agama dari Kristen menjadi Islam. Bukan itu arti mualaf. Ya, mualaf itu berhubungan dengan zakat. Itu intinya, titik. Apapun definisinya itu. Mualaf ada 2. Mualaf kafir dan mualaf muslim. Kan sudah kita buka kemarin. Mualaf kafir itu adalah yang pertama, orang yang menerima zakat karena dia menghalang-halangi dakwah. Agar dia jangan menghalang-halangi dakwah, diberilah dia zakat. Dan dia mengizinkan orang berdakwah. Itu mu'alaf namanya. Tapi dia tetap kafir. Mu'alaf yang kedua, mu'alaf kafir yang kedua adalah orang yang betul pindah agama dari sebelum Islam menjadi Islam. Itu. Nah, mu'alaf yang ketiga adalah dari kalangan muslim itu sendiri. Yakni orang yang memiliki saudara yang masih Kristen, yang memiliki saudara yang tidak Muslim. Nah, itu namanya mualaf juga kawan, karena ada saudaranya banyak lagi itu kawannya. Nah, izin beralih ke YouTube Amang. Oke, terima kasih. Saya Betty, terima kasih saya Betty. Ya, beralih ke YouTube. Ya, tetapi bagi yang mau di Facebook juga saya buka ruang. Bagi kawan-kawan yang di Facebook, ya kalian kemarin tidak saya sempat menonton debat saya karena saya kena blokir sama si Facebook. Saran saya kalian nontonlah di YouTube. Itu debatnya sangat-sangat luar biasa, di mana saya mengajari rekan-rekan muslim itu ya dengan kitab suci mereka ya. Dan di situ kelihatan bagaimana mereka tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah, eksistensinya pun tidak tahu. Ketika saya tanya di dalam dirimu apa ada Tuhan atau enggak. Tonton kalian ya kawan-kawannya. Itu sudah tanggal 3. Kalau nggak salah saya tanggal 3. Agar kalian bisa itu ya. Dan saya melihat sebuah video si Zuma kawan. Dia mencoba menjelaskan eksistensi Tuhannya. Tetapi entah apa yang dia jelaskan. Terlalu dipaksakan. Tak ada satupun jawaban yang pasti dia buat ya. Saya coba masuk politik dan jadi dewan daerah supaya banyak. Ini. Frankie Undap. Ya, coba masuk politik dan jadi dewan di daerah supaya banyak bantu masyarakat. Ya, saya akan mengusahakan itu kawan. Kalau memang panggilan saya situ. Saya akan mengikuti aja apa kata Tuhan nanti ya. Caranya bagaimana? Saya akan tahu gorak-goraknya itu kawan. Gorak-goraknya artinya kode-kodenya lah. Karena untuk menjadi sana masjid ya. Tambunan Pagaraji. Judul programnya Masalah Iman Kristen dengan Jawaban Bible. Wah, ini mantap juga. Kita akan pertimbangkan kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, kita hidup di dunia ini banyak permasalahan kawan. Untuk itu saya mengajak kalian untuk berdiskusi ya.
kita harus melihat permasalahan ini. Coba kalian ajukan berbagai pandangan, nanti kita bahas ya kawan-kawan ya. Ya, itu sudah saya pin. Silakan kalian masuk. Kita akan berdiskusi kawan ya. Dan percayalah kawan, kalau sudah jadi nanti channel itu banyak hal bisa kita beda. Jadi kita untuk ini kalau kalian mau lihat debat di sini tempatnya. Kalau kalian mau melihat kita membahas berbagai permasalahan di dalam kekristenan, di sana nanti tempatnya. Ya. Kalau mau belajar Alkitab, di mari belajar isi Alkitab tempatnya. Itu akan tetap saya jaga channel itu sekalipun monetisasinya sudah dicabut. Dan itu saya jadikan jadi apa ya? Tempat idealisme saya mengalir. Disitulah dia di mari belajar isi Alkitab. Karena saya memang ingin mengajari kalian banyak hal tentang Alkitab itu sendiri kawannya. Karena asik kawan belajar Alkitab. Sampai sekarang saya tidak pernah bosan baca Alkitab itu, Bible itu kawan. Setiap saya tidur saya pejamkan mata, di kepala saya ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi saya nggak bisa tidur lebih dari jam 5 udah bangun. Setelah itu duduk, saya ambil langsung laptop itu, saya lihat, iya ya ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Begitu ya kawan-kawan, enak. Setelah saya cukup berselancar mengenai Alkitab, baru saya terpikir lagi, oh kalau dari sudut pandang Islam bagaimana? Baru saya buka. Itulah sebabnya mereka kawan tidak bisa lagi menipu saya. Mau dia buat bahasa asli, bahasa apa nggak bisa lagi kawan. Karena saya sudah antisipasi. Setiap ayat yang saya lihat saya play. Jadi saya tahu apa suaranya sekalipun saya tidak mengerti artinya. Setiap saya play, itulah teknik saya. Jadi ketika saya berdebat, saya minta sesuatu dari mereka, mereka memberi, itu saya play langsung. Loh, perasaan yang dibilang nggak ada loh di apa ini. Yang kau kicu-kicu saya seolah-olah ada, saya bilang kan. Saya ini dengar kok, saya bilang. Ini saya play. Begitu kawan ya. Nah, oke. Sekarang ini sudah ada ya masuk. Oke, silakan orang aneh. Malam bang. Selamat malam, silakan. Kemarin susah sekali bang sinyalnya. Siap. Bang. Silakan. Mau nyambung pertanyaan kemarin bang. Itu menurut abang gimana bang ya? Si raba-raba itu bang. Kan kalau pribadi bang, itu kan dulu saya pernah ngalami baptisan Roh Kudus bang ya. Nah, waktu baptisan Roh Kudus itu kan saya sempat berucap, tapi mulut ini bergerak sendiri bang. Saya sempat bingung dalam keadaan itu. Aku pikir kayak ini bang, kok mulut saya bisa bergerak sendiri, ngomong sendiri, tapi enak bang, damai bang, ya kan? Nah, terus belakang makin tahun bang, kok jadi batu sandungan bang ya buat saya bang ya? Karena saya kan kebenaran bang, saya juga gereja karismatik bang, saya ini bang, ya kan? Nah kalau saya lihat-lihat mereka bang, perasaan bang saya merasa kayak dibuat-buat bang, karena pengalaman saya bang, waktu saya dibaptis Roh Kudus itu bang, itu mulut itu bang bergerak sendiri bang, dan nikmat, damai bang. Tapi semakin belakang saya melihat, saya coba, kok jadi batu sandungan buat saya kayak itu bang, ya kan? Satu bang, jadi akhirnya saya berpikir jangan-jangan ini kebanyakan nipu diri sendiri, karena saya ngalami kayak saya misalnya merasa menipu diri saya sendiri juga, lebih baik saya nggak berbahasa roh, ya kan? Jadi saya jangan pakai bang, makanya jadi batu sandungan. Satu bang, itu saya mau dapat penjelasan dari abang bang, buat saya bang, karena kan jadi batu sandungan bang akhirnya bang. Itu karena saya perhatiin orang kok gampang sekali bang berbahasa roh, bahasa rohnya sikar raba-raba ya
perasaan saya juga bisa nyebut si raba-raba atas kendali saya sendiri, Bang. Tanpa mengalami seperti awal saya pernah ngalami pertama kali, Bang. Itu, Bang ya. Satu, Bang. Pokok yang saya mau tanya kemarin itu, Bang. Nah, Bang, ini mau soal ini, Bang. Abang ada lihat, Bang, nanti, Bang, di Ade Armando, Bang. Ya, aku ada lihat. Iya, sudah masuk ke pembahasan di situ, Bang. Bang, netral juga, Bang. Itu aja, Bang. 1, 2, Bang ya. Ini ada lagi video terbaru, Bang. Hari Murtad, Bang. Di Ade Armando, Bang. Kemarin kan hari mualaf. Nah, hari ini saya lihat hari Murtad. Ya kan? Itu yang kedua, Bang ya. Terus mengenai eksistensi ketuhanan, Bang. Saya mau nanya juga, Bang ya. Kalau di kitab kan, Bang, manusia itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, Bang. Ya kan? Nah, kalau di agama lain, Bang, apakah ada tertulis, Bang, segambar dan serupa, Bang? Kalau segambar dan serupa, Bang, berarti Allah itu, Bang, tidak berbentuk yang lain, Bang. Contoh, air, Bang. Ya kan? Nah, kalau untuk air kan gimana caranya bisa ada ayat segambar dan serupa, Bang? Nah, yang ketiga, Bang, yang keempat, Bang, roh, tubuh dan jiwa, Bang. Kemarin kan Abang sempat bahas itu, Bang. Roh, tubuh dan jiwa, Bang. Saya mau tanya, Bang. Mereka tahu dari mana, Bang, itu ada roh, Bang, jiwa dan tubuh, Bang. Karena menurut saya, Bang, eksistensi Tuhan itu, manusia itu kan berdasarkan segambar dan serupa, Bang. Kalau segambar dan serupa ada tubuh, ada roh, ada jiwa, Bang. Nah, jadi kalau ndak ada di situ, Bang, itu ciptaannya menurut segambar dengan siapa, Bang? Itu aja dulu, Bang. Masih banyak saya mau nanya, Bang. Mau belajar juga, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Siap. Terima kasih, pelan-pelan saja. Nanti kalau banyak kali yang lain tidak kebagian. Kawan-kawan, sebelum saya lanjut, Putra Karen bilang, Pendeta Abel Gilbert mengatakan pernyataan Ferdinand bukan mewakili Kristen. Emang hanya dia Kristen, pendeta. Ini orang. Ya, ya agak ada dia mengucapkan sesuatu kalimat yang enggak pantas. Jadi kawan-kawan, memang enggak mewakili Kristen, ya. Sekarang saya bahas yang mengenai orang aneh tadi, ya kawan-kawan ya. Sebelum kita membahas mengenai eksistensi Tuhan, pertama-tama pastikan dulu, apakah di dalam diri Tuhan yang kita sembah ada sifat-sifat batu atau sifat-sifat benda mati? Kalau ada, maka tidak perlu kalian bahas mengenai eksistensi Tuhan kalian. Kenapa? Karena dia benda mati. Apakah Tuhan itu benda mati? Nah, sekarang kita bertanya, apa saja sifat-sifat benda mati? Contoh, tidak bergerak, tidak kemana-mana, tidak bisa makan, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa bernyanyi, tidak bisa bersiul, tidak bisa ini dan itu. Semua kalimat tidak bisa itu kan wujud kepada benda mati. Karena wujud-wujud atau sifat-sifat manusia itu adalah sifat yang hidup, bergerak. Tetapi kalau ada di dalam diri Tuhan yang kalian sembah sifat-sifat batu, tidak perlu membahas ketuhanan. Paham ya kawan-kawan ya? Barulah kita membahas Tuhan kita jika ada sifat-sifat manusia tercirikan di dalam Tuhan kita. Loh, kok Tuhan seperti manusia? Iya, karena dia sendiri yang mengatakan bahwa dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka seluruh sifat-sifat yang kita sebutkan itu adalah sifat yang juga tertanam di dalam diri manusia. Tetapi ingat, bukan Tuhan yang mengambil sifat manusia, tetapi manusia yang mengambil sifat Tuhan. Tetapi kita meninjaunya, lihat dulu dari manusia. Setelah bisa kita lihat, barulah kita mulai membahas eksistensi Tuhan kita. Kalau kalian mengakui bahwa sifat-sifat Tuhan itu ada terdapat dalam diri manusia, silakan jelaskan. Contoh,
Tuhan yang disembah orang Kristen adalah Tuhan yang bisa berjalan. Di mana ayatnya? Kejadian 3 ayat 8, 7, 8, 9, 10. Pagi hari ketika Tuhan berjalan-jalan di taman. Berjalan kawan. Maka bandingkan dengan Tuhan orang sana. Yang sifat manusia itu enggak ada. Sifat Tuhan yang ditanamkan di dalam manusia enggak ada. Tuhan mereka justru memiliki sifat batu. Bahwa Tuhan mereka enggak bisa jalan-jalan. Kalau Tuhannya berjalan-jalan, tempat di mana diinjak Tuhannya akan hancur lulu lantas segala macam, itu alasannya. Sebenarnya alasannya bukan itu. Alasannya apa? Kalau Tuhan itu maha, mau sebesar apapun dia bisa menjadikan dirinya kecil. Dia bisa berjalan-jalan di sebuah tempat sekalipun tempat itu kecil. Orang dia maha kok. Tetapi karena sifat batu ada pada dalam diri Tuhan itu, maka yang tergambar adalah ciri-ciri batu. Apakah batu bisa berjalan? Tidak bisa. Batu diam saja. Maka dibuatlah batu itu seolah-olah memiliki mata. Maka Tuhan itu karena diam saja, matanya memandang ke seluruh alam ciptaannya. Ya kayak batu dikasih mata. Paham ya? Terus, ketika lagi orang Kristen, saya bicara kekristenan. Tuhan orang Kristen dikatakan apa? Memiliki tangan. Itu ada di manusia. Itu bukan karena sifat manusia atau bentuk tubuh manusia diambil Tuhan. Tetapi manusia mengambil bentuk tubuh Tuhan. Kejadian 26. Maka ada orang yang tidak mau mengaku itu. Bahwa Tuhan yang kami sembah itu bukanlah manusia. Yang memiliki dua tangan. Tangan kiri dan kanan. Oke. Artinya ada sifat hewan di dalam diri Tuhan mereka. Di mana sifat hewan itu? Contoh laba-laba. Kakinya 6, anggaplah itu tangannya. Kan tidak seperti manusia. Manusia tangannya 2. Kalau itu Tuhan itu mengatakan dia memiliki tangan dan menciptakan manusia dengan tangannya, seperti Bible itu berkata kan. Tetapi orang Kristen tidak bisa mengatakan, wah tangan di situ bukan seperti manusia. Orang akan menyerang orang Kristen. Oh iya, berarti Tuhanmu kayak laba-laba dong, punya tangan. Atau tangannya 2 tidak kanan kiri, melainkan kanan semua. Di sini semua tangannya. Atau kiri semua. Paham ya? Atau 1 di kepala, 1 di pantat. 2 tangannya kawan. Tetap 2. Unik kan? Itu enaknya bicara iman Kristen kawan. Wah, Tuhan orang Kristen seperti manusia. Iya. Karena dikatakan Tuhan di dalam diri manusia ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi tidak perlu takut kita kawan orang Kristen. Jangan kalian berkata, wah memang Tuhan kami serupa dan segambar dengan manusia. Tetapi yang dimaksud bukan manusia seperti kita. Oh iyalah, tidak seperti manusia. Artinya Tuhanmu itu, katanya kan, 1 tangannya di kepala, 1 di pantat. Maka bergoyang-goyang dia gini-gini kawan. Gimana cara menunjukkannya? Di pantat tangannya 1, gini-gini lah. Gini-gini terus jalan. Kan pantat. Kan begitu kawan. Ya. Jadi unik-unik saja kawan. Itulah kalau bicara tentang ketuhanan. Yang lain-lain mengenai si raba-raba ya sudahlah. Nanti kita bahas di channel yang akan datang itu ya kawan-kawan ya. Ya begitulah kawan. Dan kebanyakan kawan para penyembah batu. Menyembah itu artinya sujud ya kawan. Sujud menyembah ke arah batu. Maka dibilanglah penyembah batu. Saya tidak bicara agama tertentu ya. Bible menceritakan itu. Karena orang menyembah Baal dan Peor. Itu kan sejenis batu. Sama dengan Nebukadnezar itu juga ya. Dibuat tugu sujud ke arah batu. Ya. Maka para penyembah batu cenderung memposisikan Tuhannya. Wujudnya seperti batu. Sifat-sifat batu ada di dalam sifat-sifat Tuhan mereka. Maka para penyembah batu selalu berkata, Tuhan yang kami sembah tidak makan. Memang batu makan? Tidak. Kalian harus maklum. Ketika ada kalimat seperti itu, ya okekan saja.
Tuhan yang kami sembah tidak makan. Oh iya ya, kayak batu dong, batu nggak makan. Bingung gitu kawan. Tuhan yang kami sembah tidak minum. Ya kayak batu dong, batu nggak minum. Tuhan yang kami sembah tidak tidur. Ya kayak batu dong, batu tidak pernah tidur. Jadi slow saja kawan. Ini yang saya dapat dari Bible. Bahwa orang-orang yang sujud ke arah batu. Sujud di dalam Bible itu artinya menyembah. Menyembah ke arah batu artinya Tuhannya batu itu. Tidak akan pernah di zaman modern ini. Para penyembah batu yang tertulis dalam Bible itu mengaku mereka menyembah batu. Tidak ada itu. Mereka tetap akan mengatakan bahwa mereka penyembah Tuhan. Cuman Tuhan dengan sifat batu, nggak bisa apa-apa. Tapi mereka malu mengakunya. Cuman mereka cara ngakunya, oh bukan begitu, begitu. Itulah sebabnya marah Tuhan. Dan tidak pernah Tuhan menyuruh manusia di dalam Bible itu sujud menyembah ke arah sebongkah batu. Nggak ada itu. Sebab Tuhan yang disembah orang-orang di dalam Bible itu adalah Tuhan yang hidup. Definisi hidup itu dia suka hati, mau ke sana kemari bisa, berjalan bisa, mau makan, mau minum bisa, berlari bisa, lompat bisa, punya tangan, punya kaki, punya hidung, punya telinga. Wah itu kan sifat manusia. Ya memang iya. Memang Tuhan itu memberikan sifatnya kepada manusia, diciptakanlah serupa dan segambar. Tuhan kami bukan batu. Ada kata Tuhan kami batu, maka dia memberi sifat batu kepada kami. Yakni apa? Kepala batu. Paling hanya itu ya kawan. Oke lanjut tanya. Halo tanya, hidupkan Halo, mikrofon. selamat Silakan. malam Bang Rudi. Malam silakan. Halo, iya. Mau tanya Bang Rudi. Maaf ya kalau saya masuk selalu tanya terus karena banyak yang nggak ngerti. Gini Bang, mau tanya itu apa? Bapak kan di surga ya Bang ya. Surga itu kan roh. Bapak itu kan roh di surga. Nah, kemudian kemudian Adam itu diciptakan di surga Bang ya. Nah, pertanyaan saya gini apa? Terus itu kan Adam kan manusia lah, sedangkan manusia daging itu kok bisa di surga. Sedangkan surga itu tempatnya roh. Itu gimana Bang? Saya bingung. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Saya turunkan Iya. dulu, nanti saya naikkan lagi. Saya jawab. Adam yang diciptakan itu kan adalah daging. Ya. Padahal di surga itu adalah roh, begini Bogono. Nah, begini kawan. Ketika Adam diciptakan, dia diambil dari tanah yang suci, tempat yang suci. Inilah hebatnya Bible kawan. Bumi ketika diciptakan itu adalah suci. Belum ternoda. Sebenarnya yang di sorga itu adalah yang suci yang bisa hidup di sorga. Pada awal itu, di dalam sorga itu, yang hidup di dalam sorga adalah roh, itulah Bapa dan para malaikat. Yang kedua adalah si debu tanah, itulah Adam. Yang ketiga adalah si daging, itulah Hawa. Ini suci semua kawan. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 19, maka Tuhan Allah mengutuk tanah itu. Karena tanah itu terkutuk, maka manusia yang dia ciptakannya tadi menjadi mati. Itulah sebabnya firman Tuhan yang turun yang mengatakan darah dan daging tidak bisa masuk surga setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah tanah itu dikutuk. Itulah sebabnya sekarang manusia tidak bisa lagi daging ini masuk ke dalam surga. Karena daging ini sudah berdosa. Tetapi sebelum itu di dalam surga dia kawan. Itulah sebabnya Yesus masih bisa turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Tetapi manusia yang mana? Yang dipakai adalah daging. Daging itu siapa? Si Hawa. Manusia mula-mula, manusia yang tidak berdosa.
Tanah sudah dikutuk. Andai kata Yesus datang dalam wujudnya si Hawa, si Adam, diambil dari tanah, dia gak bisa masuk ke sorga lagi. Karena tanah sudah dikutuk. Tetapi daging, ya kan? Beda kawan. Daging dan darah, kalimatnya dan. Daging dan darah itu terbentuk dari tanah, sudah dikutuk tanah, tidak bisa. Coba kita buka Kejadian 3 itu ya. Daging tidak ada dikutuk, tidak. Tapi karena kalimat dan darah. Ntar ya, aku buka Kejadian 3. Si Hawa itu tidak pernah dikutuk untuk mati kawan, gak ada itu. Kalian bacalah, itulah sebabnya keturunan perempuan itulah yang bisa mengalahkan. Karena keturunan daging tidaklah terkutuk. Tetapi daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena sudah bercampur antara keturunan laki-laki dengan keturunan perempuan. Itulah sebabnya Kejadian 14, Kejadian 15 ini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Bukan dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan laki-laki ini. Enggak ada itu kawan. Kenapa tidak ada? Karena ini hebatnya Tuhan gitu dibuat berurut kawan. Ini. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah itu jadi terkutuk kawan. Termasuklah tubuhnya si Adam terkutuk. Itulah hebatnya, terjadilah pernikahan antara tanah dan daging. Itu pun tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kawan. Kenapa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena sudah ada unsur tanahnya. Kan begitu. Apakah ada hukuman terhadap daging saat itu? Enggak ada. Terkutuklah daging oleh karena engkau memakan buah ini, Hawa. Si Hawa kan terketurunan daging. Kita lihat ini Kejadian 2. Dan itulah sebabnya Yesus turun ke dalam dunia ini juga dalam wujud keturunan daging. Kalau Yesus dalam keturunan tanah di mana laki-laki perempuan berhubungan badan, lahirlah Yesus, maka Yesus tidak bisa masuk ke dalam surga kawan. Ya, artinya dia bisa mati. Tetapi karena dia keturunan daging berbeda lagi. Mana dia? Ini. Ini dah. Ayat 23, Kejadian 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Jadi perempuan itu adalah daging. Keturunan daging itulah Yesus. Hanya Yesuslah satu-satunya keturunan daging. Daging itu apakah dikutuk? Tidak. Andai kata Yesus keturunan tanah, yakni ada hubungan daging manusia, hubungan badan manusia dan daging itu, keturunan tanah dan keturunan daging, maka boleh kita pastikan ketika Yesus di kayu salib dia betul-betul mati. Tidak menyerahkan nyawanya kawan. Karena daging memang mati diperintahkan. Ya kan? Henok dan Elia tidak ada dosa daging itu, maka langsung ke surga, dia enggak mengalami mati. Tapi Yesus mengalami mati. Andai kata Yesus terlahir dari hubungan daging, dia mati, maka berarti Yesus benar berdosa kawan. Hebatnya Bible di situ. Loh kok bisa begitu sang debater? Alkitab hanya menjelaskan kutukan mati itu daripada tanah. Nah ini. Kita masuk Kejadian 3 lagi ya 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu kawan. Andai kata ada unsur tanah di dalam diri Yesus. Yesus mati di kayu salib. Bisa dipastikan Yesus mati karena dosa. Karena dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Si ular tua dibilang makanannya seumur hidup adalah debu tanah. Artinya Yesus mati, artinya sudah dimakan si ular. Tetapi hebatnya Alkitab itu luar biasa kawan. Dijelaskanlah jauh-jauh hari bahwa keturunan perempuan ini akan datang. Dialah meremukkan kepala iblis. Maka Yesus adalah keturunan perempuan. Tidak ada campur seks di situ keturunan laki-laki.
Sehingga apa? Yesus tidak mati, tetapi menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Tetapi kalau Yesus itu adalah tanah, keturunan si tanah, maka Yesus betul mati. Hebatnya Bible. Matinya Yesus karena ada dosa. Kejadian 14. Kejadian 3 ayat 14. Karena ada dosa dimakan iblis. Tetapi kematian Yesus bukan karena ada dosa. Karena dia bukan keturunan si tanah. Dia keturunan daging. Hebat bicara Bible itu kawan. Pak tanya silakan, ada pertanyaan lagi kedua? Gini Bang, jadi nanti kalau kita mati terus dibangkitkan masuk ke surga itu jadi bentuknya, kan saya baca itu pada hari kebangkitan hidup seperti malaikat ya, nggak kawin, nggak dikawinkan. Nah itu nanti kita bentuknya itu seperti manusia yang suci, nggak makan dan lain sebagainya, atau seperti roh mungkin, atau gimana Bang? Oke, saya turunkan lagi. Pertanyaan ini memang sering dipikirkan oleh manusia karena mereka ingin menjangkau. Tetapi yang menjadi permasalahan, isi kepala itu kadang nggak sanggup. Itulah sering menyebabkan tali 6 putus. Ya. Kalau tali 6 putus, itulah yang sering dikatakan jadi gila. Cara menjawabnya bagaimana sang debater? Bahwa pada hari akhir manusia hidup seperti malaikat, tidak kawin-mawin. Nah ini. Malaikat itu bagaimana? Roh. Ingat, setelah manusia, setelah tanah itu jatuh ke dalam dosa, maka tanah terkutuk. Sehingga yang terkutuk tidak boleh masuk ke dalam sorga. Loh Yesus kok bisa kembali ke sorga? Karena dia tidak berasal dari yang terkutuk. Paham ya? Daging gak ada dikutuk Tuhan kok. Baca Kejadian 3 itu lengkap. Maka daging kita ini sekarang yang adalah berasal dari tanah karena bapak kita si Adam mengawini ibu kita. Dah? Itu harus ditinggalkan di bumi. Kejadian 3 ayat 19. Dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali ke debu tanah. Lantas kalau sudah menjadi roh, apakah roh itu memiliki makan? Apakah roh itu memiliki minum? Itulah hebatnya Alkitab menjelaskan juga. Karena kita nanti dalam wujud roh, maka kita pun meninjau dari segi roh, rohani. Apakah roh makan? Ya. Apa makanan roh? Bacalah Kejadian Yohanes 6. Akulah roh hidup, kata Yesus. Artinya apa? Makanan rohani itulah yang terjadi, yakni firman Tuhan. Kita di sana dimakan, makan. Tetapi berupa makanan rohani. Sudah. Akulah roti hidup. Aku akan memberi roti kehidupan di Taman Firdaus. Pohonnya dikasih, itu makanan roh. Terserah kalian menggambarkan bagaimana. Penting ada pohon itu. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan Kejadian 2 ayat berapa nih? Bentar ya. Saya agak lupa kawan. Enak bicara Bible itu kawan. Kalian rajin-rajin lah kawan. Sisakan dulu sedikit hidup kalian, umur kalian itu. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak harus dari pendeta kawan. Aduh sudahlah. Saya memang orang berdosa, bukan orang suci. Saya tidak punya jemaat. Tetapi Rasul Paulus membilang kemarin apa? Saya diutus bukan untuk membaptis orang. Ya. Sebentar. Nah, ini. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menemukan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan. Jadi kawan, ada namanya pohon kehidupan. Inilah makanan roh. Pohon kehidupan ini. Kalau pohon pengetahuan itu masih makanan daging. Karena si daging sudah makanannya dan makanan roh. Daging dan roh memakan itu. Tetapi pohon kehidupan, roh tidak lagi memakan pohon kehidupan. Tidak kawan. Karena dia roh itu hidup abadi. Pohon kehidupan itu hanya untuk makanan daging. Paham ya? Sudah ngerti kalian? Pohon pengetahuan itu makanan roh dan daging. Itulah sebabnya iblis jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa.
pohon kehidupan sejak semula dikatakan, jangan sampai manusia itu menyentuh pohon itu, maka dia akan hidup abadi. Artinya pohon kehidupan itu untuk dimakan manusia. Itulah sebabnya Yesus datang mengatakan apa? Yohanes 6, akulah roti hidup. Aku memberi kalian makan dari pohon kehidupan. Sudah selesai itu. Lantas minumannya apa? Minumannya akulah roti air kehidupan, kata Yesus juga. Jadi roh hanya bisa memakan roh berupa rohani, yakni makanan rohani, minuman rohani. Loh, bukankah di Matius 26 Yesus mengatakan, nanti aku dan engkau duduk di atas tahtaku untuk minum bersama. Ya, itu minuman rohani. Berupa anggur. Ya, anggur rohani. Darah Yesus kan anggur rohani, kawan. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai penebusan. Yang kita minum anggur, bukan darah Yesus. Kita meminumnya itu secara rohani. Paham ya? Semoga kalian paham. Halo Pak, tanya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi Bang ya, terakhir. Siap. Terus gini apa? Anggap ini pertanyaan lain ya. Kalau kita mati, anggap saya hari ini mati gitu ya. Nah, kemudian saya mati, saya akan beriman kepada Tuhan Yesus, percaya dengan Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Anggap saya hari ini mati, kemudian saya dibangkitkan Tuhan Yesus itu setelah saya mati ini, ataukah menunggu kiamat, mungkin menunggu kiamat pada hari kebangkitan, atau gimana? Itu bingung saya Bang. Gitu. Oke, terima kasih Pak tanya. Ini pertanyaan terakhir dan saya langsung menjawab tancap gas. Kawan-kawan, pertanyaan ini masih pertanyaan yang masuk logika ya. Inilah. Saya sudah sering menjawab ini kawan. Jika saya nanti mati, apakah saya nanti ditunggu hari akhir atau bagaimana, begini ya. Saya buka ayatnya kawan. Jadi kawan-kawan, enak belajar isi Alkitab itu kawan. Harapan saya, sisakanlah sedikit dari umur kalian untuk mendengar firman Tuhan dan belajar. Saya khotbah enggak pandai kawan. Karena saya mungkin tidak diutus untuk berkhotbah, tapi mengajar. Inilah talenta saya. Tetapi saya bilang saya bukan orang suci. Saya juga orang berdosa. Saya pun tidak tahu kenapa saya bisa memilih jalur ini ya kawan-kawan ya. Jangan kalian bilang, wah banyak kali apa sih pendosanya nih. Oke. Saya buka di 1 Tesalonika 4. Inilah dasar saya pertama berbicara. Ini wahai orang Kristen, kalian paham ini. 1 Tesalonika 4. Saya selalu mengajak orang Kristen tak jemu-jemu. Pelajari ini. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kawan, ayat ini jelas mengatakan orang yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi andai kata kita mati hari ini di dalam Yesus, kita langsung dibangkitkan kawan. Dan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Dibawa langsung ke surga. Tanpa menunggu hari penghakiman nanti. Tetapi ingat, kita belajar dari Lazarus. Kapan dipisahkan gelap dengan terang? Di Kejadian, hari ketiga. Hari keempat, sorry. Demikian juga kita nanti kawan. Hari pertama sampai hari keempat kita masih di bumi ini. Hari keempat Yesus datang menjumpai Lazarus. Kita adalah Lazarus, orang yang sudah mati. Hari keempat Yesus akan berkata, dia tidak mati tetapi tidur. Maka dia akan memanggil langsung, hai Lazarus keluarlah. Tidak dibilang Yesus, hai Lazarus bangkitlah. Enggak, keluarlah. Kita baca Yohanes 11. Hebat sekali Bible ini kawan. Saya tidak henti-hentinya terkagum-kagum kepada Bible sekalipun saya seorang pendosa. Saya tidak temukan ini di kitab suci lain.
Di kitab suci lain dikatakan terurut ini segala macam. Katanya. Ini. Sabar ya. Kawan sabar ya. Tadi maunya saya hadir jam 7 ya. Kalau jam 7 pasti banyak yang nonton ini kawan. Tetapi sudahlah, ini pun udah mulai banyak ya. Tantar. Ini ya. Ini. Lazarus, marilah keluar. Ingat, orang yang mati di dalam Yesus sama seperti Lazarus nanti, tinggal dipanggil, Rudi, keluar. Tidak dibilang bangkitlah engkau, enggak lagi kawan. Karena Yesus mau mengumpulkan kita bersama-sama dengan Dia. Hari keempat terang dengan gelap dipisahkan. Maka sesuai surat 1 Tesalonika 1 Tesalonika 4:14 itu. Orang yang mati di dalam Yesus dikumpulkan langsung bersama-sama dengan Dia. Kenapa harus menunggu hari keempat? Karena Kejadian menjelaskan terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Terang dengan gelap itu dipisahkan hari keempat. Wih, enak kawan bicara Bible ini. Sisakan sisa umur kalian sedikit saja untuk bicara Bible. Ini kawan. Saya bukakan kepada kalian Kejadian. Enak, Bible semua ada jawabannya. Kejadian 1. Ini ya. Ini. Dan untuk ini. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi kawan-kawan, hari keempatlah terang dengan gelap dipisahkan karena tidak bisa bersatu. Itulah sebabnya ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Hei Lazarus, bangkitlah." Tidak, keluar, kata Yesus. Itulah dipisahkan terang dengan gelap. Tetapi andai kata Yesus datang hari kelima, kita tidak percaya lagi terang dan gelap dipisahkan hari keempat. Jadi kawan-kawan, bagaimana orang yang mati dalam Yesus ini? Itu lagi pertanyaannya. Karena Matius 7 ayat 21 sampai 23 menjelaskan kepada kita, tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekalipun dia mengusir setan, bernubuat, membuat mujizat. Yesus mengatakan, enyah engkau pembuat kejahatan. Lantas yang mana yang mati dalam Yesus? Tidak lain dan tidak bukan orang mati martir. Orang yang mati martir tidak akan dikumpulkan dengan orang lain. Tidak. Dia dikumpulkan khusus itu bersama Yesus. Baca Wahyu. Aku melihat di bawah altar itu, di bawah roh-roh orang yang mati martir itu dibilang. Dikumpulkan di situ kawan. Tidak di bumi lagi. Sudah langsung ke sorga, tembak langsung 12 pas. Jadi hari akhir apakah dia dihakimi? Orang dia sudah di sorga, masa dihakimi? Paham ya kawan-kawannya? Nah, kriteria mati martir ini bagaimana? Yang pertama, orang yang mati mengabarkan Injil. Dia mengabarkan Injil terus dikejar-kejar orang, dibunuh. Bukan orang yang mati bawa bom. Itu enggak, bukan martir itu. Itu goblok alias teroris. Paham ya kawan-kawan? Jadi itulah orang yang mati martir. Yang kedua yang bagaimana? Biarkan Yesus yang memutuskan. Kalau kita bilang seorang pendeta apakah dia mati martir? Belum tentu. Pendeta masuk ke dalam golongan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Masih menunggu apakah Yesus mengucapkan, enyalah engkau pembuat kejahatan. Hebat Bible itu kawan. Mereka mengusir setan. Mereka bernubuat. Mereka buat mujizat. Itu masuknya kemana? Ke Matius 7 ayat 21-23. Jangan sampai Yesus mengatakan, enyah engkau pembuat kejahatan. Karena ayat itu mana? Tidak setiap. Artinya tidak semuanya. Tetapi ada yang masuk. Ada kan, tidak setiap katanya. Biarlah Yesus yang memutuskan. Pendeta masuknya ke golongan itu. Kita masuknya ke golongan itu. Karena kita memanggil Yesus Tuhan. Orang yang mati martir golongannya masuk ke mana? 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Filipi 1 ayat 21. Halo 1000 tahun, hidupkan mikrofonnya, silakan. Selamat malam bro. Aduh, horas lek. Horas silakan.
Gini lah, aku tertarik kali dari kemarin mau aku bertanya lihat tentang adakah di dirimu Tuhan, adakah di dirimu setan, kan gitu. Inilah setelah ini boleh lah aku menyampaikan pendapatku lah ya. Kalau aku tadi ini bukan sama daging dan roh. Di itu Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Berarti daging ini adalah setan lah. Dan keinginan roh ini adalah Tuhan. Apakah begitu lah? Itu aja pertanyaannya. Ah, terus ya, yang aku mau tanyakan, Le, apalah jawaban kita Le, kalau ditanya itu Le, soal kitab. Dan kedua, apakah bisa roh Tuhan dan setan berada dalam ruang, maksudnya di, Siap. di apa tubuh kita ini? Aku mau, terus yang kedua Le, tadi aku katakan tentang Enok dan Elia. Enok dan Elia kan dia masih berbentuk daging Le ya. Tadi Lai bilang daging itu sudah ditutup tanah dari tanah. Tapi daging Enok dan Elia itu suci lah ya. Nah dia diangkat oleh Allah. Itu aja lah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum saya membahas, saya baca dulu di sini kaum Begoders memberi namanya pembela Yesus Rasulullah. Bang Rudi mulai semakin cerdas belajar Bible, semakin jujur. Saya tidak semakin jujur, dari dulu memang saya jujur bahwa tidak semua Kris akan otomatis masuk surga. Hanya orang tolol yang mengatakan seluruh agamanya masuk surga, termasuk kau tolol. Apapun agama kau, tidak bisa kau menjamin 100% kalian masuk surga. Kau bodoh. Kenapa? Lihat isi penjara itu semua orang-orang dari agamamu banyak situ. Lihat di jalan-jalan orang prostitusi dari agamamu banyak. Jadi agama tidak membawa kau ke surga, tolol. Ya, tetapi ya begitulah kawan. Kalau kita bicara sama kaum keledai ya begitu. Mereka seolah-olah mengatakan, merasa bahwa seluruh agamanya masuk surga. Jalannya dari mana? Penjajah seks komersial itu banyak dari agama mereka. Pembunuh banyak dari agama mereka. Hanya orang bodoh yang mengatakan semua otomatis masuk surga ya. Oke, biarkanlah dia begitu. Sekarang saya menjawab 1000 tahun. Ya. 1000 tahun mengatakan, apakah di dalam tubuh kita bisa bersatu Tuhan dengan iblis? Bisa. Itulah hebatnya Bible. Sebelum itu terjadi, Yesus membuktikan bisa bertemu Yesus dengan iblis. Baca Matius 4. Roh Kudus membawa Yesus bertemu dengan iblis. Itulah sebabnya di dalam diri kita bertemu Yesus yang diwakili Roh Kudus dan iblis yang diwakili oleh sisi jahat kita. Kan pohon pengetahuan yang baik dan jahat sudah kita makan. Sudah? Bertemu kawan. Apa yang terjadi? Si iblis selalu menggoda Yesus. Demikian juga dalam diri kita. Iblis akan menggoda kita. Maka dibilang roh penurut, tetapi daging tidak. Roh Kudus diutus untuk apa? Untuk menangkal iblis ini. Itu aja bedanya. Paham ya kawan? Yesus pun diutus untuk apa? Ya menangkal iblis itu. Enyalah engkau iblis katanya. Tetapi di dalam diri kita ada namanya pengetahuan yang baik dan jahat. Inilah terkadang yang kita gunakan. Logika ya. Bukan iman. Apakah bisa berada di dalam satu ruang yang sama? Bisa. Iblis dengan Tuhan. Tetapi tidak lagi di sorga. Melainkan di bumi. Karena si iblis sudah dicampakkan ke bumi, Tuhan tahu. Kalau dibiarkan tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, habis kita semua berdosa. Kita semua memang berdosa. Tetapi kita berupaya untuk menjauhi dosa. Maka diutuslah ke dalam bumi ini. Maka di dalam diri kita diutuslah Roh Kudus untuk mengimbangi kerja-kerja iblis. Itu aja kawan. Tidak ada yang lain. Maka di luar ada kitab suci. Kita baca, connect dia ke dalam, ada Roh Kudus. Paham ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Henok dan Elia? Kita hanya bisa berpatokan kepada Kejadian 3 ayat 19. Dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali ke debu tanah.
Maka ketika dia naik ke surga, kita tidak tahu, tidak bisa dilihat oleh mata. Tubuhnya meluruh menjadi debu dan tergantikan oleh roh. Karena tidak mungkin tubuh bisa naik di atas kereta api. Dia akan terbakar, kawan. Ketika naik itu terbakar kan, meluruh dia menjadi debu, dia naik ke surga. Oh, mana ayatnya? Aku buka dulu. Aduh, mana tadi ya? Sebentar kawan. Ini enaknya bicara Bible ini kawan ya. Tapi sebelum saya bicara, sambil saya mencari, izinkan saya iklan dulu kawan ya. Jangan kalian marahi saya kawan. Kalau kalian tidak suka, lewatkan aja iklan saya ini saja kawan. Tutup suaranya, biar kalian tidak mendengar iklan saya. Kalau kalian nggak suka. Tetapi kalau kalian sportif, izinkan saya beriklan kawan. Bahwa saya sedang mendirikan rumah anak terang. Rumah itu harus selesai bulan 2 target saya. Agar saya bisa memiliki banyak kesempatan untuk membuat program acara rohani ini. Bagi siapa saja dari kawan-kawan yang memiliki berkat yang melimpah, monggo silakan, ini ada 2 rekening, bantulah atau berdonasilah kalian. Karena saya akan membuat plafon hari Jumat, sudah mulai naik, butuh biaya sebesar 28 juta. Dan dana yang terkumpul saat ini 5 juta yang baru saya serahkan. Jadi kurang 23 juta lagi. Itulah saya harus mengejar itu dalam 10 hari. Memang dia bilang 14 hari. Takutku cepat mereka ngerjakan. Karena kalau borongan, bosnya pasti memaksa cepat. Kalau harian, orangnya lambat-lambat. Ya kawan-kawannya itu. Oke. Sekarang saya carikan dulu ya kawan-kawan ya. Ini. Apa tadi yang mau saya carikan itu? Ini nih. Saya buka mengenai Elia ya. Aduh, mataku ini sudah ini. Bentar ya. Dua Raja-Raja 2. Raja-Raja 2. Ya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ya. Ini nanti kalian baca ya. Bentar ya. Nah, ini sebentar kuliahkan ya. Bentar ya. Bentar. Mana dia? Dia bentar. Wah, mana ya? Kok nggak ada Elia? Orang Isa. Mataku sudah ini ya kalau kawannya. Sebentar. 2 Raja-Raja 2. Ini 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Mataku. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi ya, dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dengan dalam angin badai. Jadi kawan-kawan, hebatnya Bible dijelaskan kawan. Datanglah kereta api, kereta berapi ya. Kereta kuda berapi. Kereta kuda berapi kutunjukkan sama kalian. Beginilah itu kira-kira kawan. Ya. Ini enaknya bicara Bible kawan. Kereta kuda berapi. Ini. Kalian lihat ya. Silakan kalian mau ngambil yang mana. Misalnya ini. Ini kereta kuda berapi. Udah. Cuman di sini bilang Nabi Ilyas pula ini. Nah, secara logika kawan,
tubuh siapapun kalau di dekat api panas terbakar ya. Ini hebatnya Bible, digambarkan dia naik kereta berapi. Ini artinya tubuhnya itu akan terbakar atau panas atau meleleh, melepuh ya, menjadi debu. Jadi naiklah dia dalam kereta itu, setelah itu tinggallah jasadnya di bumi dalam wujud debu, maka yang naik itu ke atas itu menjadi roh. Karena roh tidak mati dimakan api ya kawan-kawan ya. Itulah yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Ini sangat unik, banyak gambar-gambarnya, kalian cari saja ya. Ini paham ya kawan-kawan ya? Semoga kalian paham. Sudah saya bukanya ayatnya 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Oke? Sekarang saya lanjutkan lagi ke pendosa. Halo pendosa, sudah masuk tadi bro? Halo pendosa. Pendosa mikrofonnya. Halo, Bang Shalom. Rudi. Siap. Shalom. Shalom. Silakan. Selamat tahun baru lah. Siap. Iya. Saya mau tanya-tanya sedikit mengenai Kejadian 1 ayat 28. Mengenai ayat beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ayat ini kan sampaikan Tuhan ketika Adam belum berdosa. Jadi artinya sudah ada firman untuk memerintahkan beranak cucu dan akan diminta memenuhi bumi. Jadi artinya pada akhirnya sebenarnya mereka akan tinggal di bumi walaupun dia belum berdosa, sebelum diusir dari Taman Eden. Gimana menurut pandangan lain mengenai ayat ini, Lai? Oke, terima kasih. Suaranya katanya kurang keras ya. Apa yang terjadi? Padahal kalau ku dengar pakai headphoneku ini sudah keras. Misalnya ini kan ku buka gini udah keras. Ya, saya mau tanya-tanya sedikit mengenai Kejadian 1 ayat 28. Sudah tahu ku dengar kok tadi. Tar ini ya kan kuatnya suaranya. Oke, saya jawab. Mengenai Kejadian 1 ayat 28. Tunggu, ku setting dulu lagi nih. Audio ku fullkan aja. Biar ini apanya. Oke. Udah bagus ya. Mudah-mudahan udah bagus. Kejadian 1 ayat 28. Memang di sana dijelaskan dan diperintahkan bahwa manusia akan beranak cucu di bumi dan memenuhi bumi. Ya. Itu akan diperintahkan untuk hal itu. Maka seperti yang saya jelaskan kemarin, saya kan harus jujur bicara Alkitab. Jalan manusia ke bumi apa? Tak ada. Itulah sebabnya Tuhan menumbuhkan pohon pengetahuan. Hanya itulah satu-satunya jalan manusia ke bumi. Kejadian 2 ayat 17. Ayat 9 ya, ini. Ditumbuhkanlah pohon itu. Kemudian diberilah larangan kepada pohon itu. Hanya inilah cara Tuhan untuk membawa manusia ke bumi. Loh, berarti Tuhan menyengaja manusia jatuh ke dalam dosa? Tidak. Tuhan tidak membuat manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia diberi kehendak bebas. Kalau kau makan, kau mati. Kalau enggak kau makan, artinya tidak mati. Silakan pilih. Kan itu Kejadian 2 ayat 17. Cuma Tuhan menempatkan itu. Dan Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu akan ke bumi, betul. Tetapi bisa juga dia tidak ke bumi kalau dia tidak nyentuh itu. Dan manusia itu siapa? Itu namanya si Adam. Adam itu manusia ya, kalau si Hawa perempuan namanya. Sudah. Maka iblis datang. Yang digodanya tidak si Adam, kawan. Bedakan kalau iblis menggoda si Adam. Betul bahwa Tuhan menginginkan manusia itu si Adam langsung berdosa. Ini iblis menggoda si Hawa. Si Hawa apakah terikat hukum itu? Tidak.
Si Hawa tidak ada digoda iblis untuk memberikan buah itu. Tetapi dia langsung memberikan. Karena dia merasa aku tidak mati. Tuhan tidak datang. Tuhan tidak menghukumku. Karena saat itu dia kan belum punya pengetahuan sebelum memakan. Setelah dia memakan, dirasakannya itu. Tuhan tidak datang. Dia tidak mati. Maka dikasihnya sama suaminya. Ternyata suaminya terikat hukum Kejadian 2 ayat 17. Begitu dia makan, Tuhan datang. Begitu dia makan, mata mereka terbuka. Kan itu. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Dan harus digenapi. Kejadian 1 nubuatan. Baiklah kita menjadikan manusia. Itu nubuatannya. Kejadian 2 diciptakanlah manusia itu. Kejadian 1 menjelaskan nubuatan. Bahwa manusia itu akan beranak cucu di bumi. Kejadian 3 penggenapannya. Kan begitu. Paham ya kawan-kawan ya? Semoga kalian paham. Itu yang bisa saya itu kan. TV Abadi Kristus, silakan monggo hidupkan mikrofonnya TV Abadi. Halo. Selamat malam. Selamat malam Pak Rudi. Malam, silakan. Kedengaran jelas suara saya? Kedengaran, jelas sekali, bagus. Luar biasa. Siap. Oke, berkaitan dengan statementnya Pak Rudi. Kayaknya masih kenal suara saya ya. Kenallah suara kau itu khas lagu. Silakan. Oke, Bang Rudi, mengenai tubuh yang kembali ke tanah itu berbicara mengenai ini kan Henok naik ke surga dan mesti atas otoritas Tuhan ya. Dia diangkat ke surga sehingga tubuhnya mungkin ya kita nggak bisa katakan kembali ke bumi, tetapi itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego juga di dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat dipanaskan. Karena penyertaan Tuhan pun juga tubuh mereka tidak terbakar. Nah, itu adalah hak kemahakuasaan Tuhan yang benar-benar Tuhan. Itu Bang Rudi, saya berharap sih kita teman-teman yang sahabat yang ada di sini yang menyimak Bang Rudi, saya berharap Bang Rudi bukan yang ada uang yang mendukung pekerjaan ini, tetapi yang punya hati untuk melayani, untuk memberitakan kebenaran Kristus dan memperkuat pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saya berharap bukan orang yang mempunyai duit, tetapi orang yang memiliki hati walaupun tidak punya duit. Ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini ada Bank Mandiri dan juga Bank BCA. Itu aja mungkin yang saya sampaikan Bang Rudi. Saya berharap kita bisa memahami mengenai hak prerogatif Tuhan dengan Alkitab juga menyatakan bahwa memang tubuh manusia itu dari tanah kamu diambil dan kembali ke tanah. Tetapi kalau Tuhan berkata saya mau mengambil dia dengan tubuhnya, ya itu akan hak prerogatif Tuhan. Tapi kalau memang tubuh kita kembali ke tanah karena memang kita dari tanah, ya sudahlah, biarlah kita roh kita. Yang penting jelas tujuan kita Bang Rudi, bukan insya Allah. Oke, gitu aja. Ya, yang penting jelas Bang Rudi, tujuan kita bukan insya Allah, tapi pasti kalau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, pasti dia akan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih TV Abdi Kristus. Nah, kawan-kawan, apa yang dibilang Ades lagu ini saya luruskan sedikit ya. Kenapa saya luruskan? Betul Tuhan punya hak prerogatif, tetapi Tuhan itu punya satu kendali yang selalu dikatakan Tuhan, bahwa firman-Nya kekal. Hak prerogatif Tuhan tidak bisa mencabut firman yang sudah dia ucapkan atau melanggar firman-Nya sendiri, nggak bisa. Karena Tuhan sendiri mengasih tahu di mana dia di Bilangan 2:3 itu, bahwa dia bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Apa yang diucapkannya pasti terjadi.
tidak bisa diganggu-gugat. Kalau Tuhan mencela-mencela, dia ucapkan, dari debu tanah engkau diambil, maka akan kembali ke debu tanah. Terkutuklah tanah dari mana engkau diambil. Artinya yang terkutuk bisa masuk surga. Baru kemudian ada ayat, daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Baru ada ayat lagi, kita hidup seperti malaikat. Maka itu semua tidak pernah dicabut Tuhan. Maka penjelasannya bagaimana? Ya kita mulai dari Kejadian 3. Dari debu engkau diambil dan kembali ke debu. Tubuh ini kembali ke debu. Maka digenapilah daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka digenapilah bahwa di hari akhir kita hidup seperti malaikat dalam wujud roh. Itulah sebabnya Elia dijelaskan di sana dijemput dengan kereta berapi, bukan dijemput dengan kuda. Bertubuh kuda, bersayap dan berwajah manusia. Seperti apa dia? Big Boss. Nah itu dia keluar angkasa nggak mati-mati. Paham ya kawan-kawannya? Tidak seperti itu. Tetapi Alkitab menjelaskan dengan kereta kuda. Artinya kalau kereta kuda berapi, dijelaskan apinya itu pasti panas dan besar. Maka daging ini tidak bisa menahan api itu kawan. Maka dia luruh kembali menjadi tanah, debu tanah. Tinggallah rohnya. Itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya semua nubuatan itu digenapi. Oke? Di layar ada kita lihat pengikut Big Boss Maniac Sect. Dia bilang gini, Ten, bagaimana posisi biji pelir katanya Pak Yesus saat disalib, miring atau hancur dua-duanya? Ini dari cara dia bicara kawan, kita tahu dia ini pengikut Big Boss Maniac Sect. Tidak usah kalian berpikir ini orang ini siapa. Hanya mereka lah yang sanggup mengatakan demikian kawan. Sanggup. Tetapi kalau kita jelaskan nanti nama nabinya kita sebutkan. Dan kita lakukan hal yang sama. Dikit-dikit lapor. Cengeng kawan, bukan cengeng. Cengeng. Nangis Bombay. Terus turun tangan lembaganya. Lapor ke polisi. Terus ditangkapilah orang yang ngomong. Jadi mereka ini otaknya sinting, miring. Keinginan mereka bisa menghina agama lain. Tetapi agama lain tidak bisa mengkritisi agama mereka. Itu keinginan mereka. Semakin banyak kau tangkap orang, kau tidak bisa membungkam dunia maya ini. Kau tangkap satu, silakan. Ada muncul yang lain. Kau tangkap satu, muncul. Tidak bisa kalian bendung. Sudahlah. Ya, pengikut Maniac Sect. Saya tidak sebut namanya siapa, saya tidak katakan itu nabi. Tetapi orang-orang ini adalah pengikut Maniac Sect. Seperti Kejadian 34 mengatakan, mereka disunat bukan karena mereka keturunan Abraham, tetapi mereka disunat karena keturunan Maniac Sect, pemerkosa. Kan itu ayatnya itu. Baca Kejadian 34. Pemerkosa si Diana, anaknya si Yakub. Maka dia harus sunat. Paham ya kawan-kawan ya? Itulah yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Semua sudah pada naik. Dan ini sudah jam 23.25. Saya harus istirahat. Saya cukupkan dulu sampai sekian. Bagi kawan-kawan yang sudah berderma atau berdonasi, saya ucapkan terima kasih. Jangan jemu-jemu menonton channel ini. Sekalipun ada iklan, sikapilah dengan bijaksana. Karena saya sedang membangun rumah anak terang. Ya izinkan saya kawan ya. Saya dalam hari ini tidak mencari kekayaan. Tetapi ingin menyelesaikan rumah anak terang itu saja. Setelah itu saya akan bekerja atau mencari format lain untuk membiayai rumah anak terang itu. Ya kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Mari kita istirahat. Kita jumpa esok hari. Salam sang debaters.